Oke, siap-siap ya. Pembahasan kali ini dijamin bakal mengubah total cara pandang kalian soal dunia saham. Selama ini, kalau dengar kata saham, pasti langsung kepikiran jual beli kan? Beli di harga rendah, jual pas lagi tinggi. Ya, gitu-gitu aja. Well, kalau kalian mikir gitu, itu bahkan belum separohnya. Percaya deh, itu cuma permukaan. Di baliknya, wih, ada dunia lain yang jauh lebih seru. Jadi, lupain dulu beh soal spekulasi untung rugi. Para pemain kakap di luar sana, mereka itu ngelihat saham bukan sekedar aset. Buat mereka, saham itu ibarat mata uang khusus. Mata uang superpower buat ngebangun kerajaan bisnis mereka. Penasaran gimana caranya? Nih, kita bongkar satu-satu. Oke, yang pertama, dan ini gokil sih, kalian tahu nggak? Kalian bisa beli aset beneran, kayak gedung atau tanah, cuma pakai saham. Iya beneran, cuma modal saham. Coba bayangin ya, kalian punya gedung, nilainya katakanlah 2 miliar rupiah. Nah, biasanya kan kalau butuh duit, gedungnya dijual. Eits, tunggu dulu, ada cara yang jauh lebih cerdas. Lihat nih hitungannya. Aset kalian yang 2 miliar tadi, itu bisa ditukar jadi saham perusahaan yang per lembarnya dihargai Rp5.000. Artinya apa? Kalian dapat 400.000 lembar saham. Proses ini namanya inbrank, dan ini resmi, legal banget. Dan 400.000 lembar itu setara dengan 4.000 lot saham. Gila kan? Aset fisik kalian yang tadinya beku, susah dijual, sekarang jadi super cair dalam bentuk saham, tanpa ngeluarin uang sama sekali. Oke, lanjut ke trik rahasia kedua. Gimana caranya dapat duit tunai cepat dari portofolio saham, tapi tanpa harus jual saham kesayangan kalian. Bahkan selembar pun. Ini nih dilema klasik para investor. Tiba-tiba butuh dana mendesak, tapi aduh sayang banget kan kalau harus jual saham blue chip yang udah dikumpulin susah payah. Nah, tenang, ada jalannya. Namanya trik gadai efek. Jadi gini, saham-saham berharga kalian itu cukup dijaminkan aja sebagai agunan, gak dijual. Kalian langsung dapat pinjaman tunai. Dan ini bagian terbaiknya, kalian tetap jadi pemilik saham itu. Semua dividen, semua hak suara di RUPS masih jadi milik kalian sepenuhnya. Keren kan? Dan ini bukan omong kosong loh. Coba lihat aja data dari pegadaian ini. Plafon pinjamannya bisa sampai 20 miliar rupiah. Jangka waktunya fleksibel, bunganya juga kompetitif. Ini fasilitas beneran ada dan udah banyak yang manfaatin. Oke, sekarang kita naik level ya. Kita bakal intip gimana para konglomerat di luar sana pakai jurus-jurus ini buat ngebangun gurita bisnis mereka. Kita mulai dari sosok yang semua pasti kenal, Chairul Tanjung. Gimana sih si anak singkong ini bisa punya bisnis di mana-mana dengan cepat? Rahasianya beliau itu jarang bangun dari nol. Caranya, ya pakai saham. Saham itu dijadiin peluru buat mengakuisisi atau mencaplok perusahaan-perusahaan lain yang udah jalan. Jauh lebih cepat, jauh lebih efisien. Contoh lain, raksasa yang produknya mungkin ada di dapur kalian sekarang. Grup Indofood. Nah, kalau Indofood ini udah level masterclass. Mereka pakai saham buat konsolidasi internal buat menguasai seluruh rantai pasoknya. Contoh paling terkenalnya, waktu mereka mengambil alih Bogasari. Hasilnya, kerajaan bisnis mereka jadi kokoh banget dari bahan baku sampai produk jadi. Oke, trik terakhir dan ini penting banget tapi sering dilupain orang. Saham itu bisa jadi jembatan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, portofolio saham yang kalian bangun bertahun-tahun itu nggak akan hilang gitu aja. Ada prosedur hukumnya yang jelas kok. Lewat akta waris, ribuan lot saham itu bisa dipindahkan ke ahli waris. Dan yang penting, pindahnya itu utuh, lengkap dengan hak dapat dividen dan hak suaranya. Ini cara modern buat ngewarisin aset. Jadi kesimpulannya gimana? Saham itu ternyata bukan cuma soal tebak-tebakan harga naik turun. Saham itu ibarat pisau lipat serbaguna di dunia finansial. Bisa buat beli gedung, bisa buat dapat pinjaman darurat, bisa buat ngambil alih perusahaan, dan bahkan bisa jadi warisan. Bener-bener multifungsi. Nah, sekarang giliran kalian. Dari 4 rahasia yang udah kita bongkar tadi, beli aset pakai saham, gadai saham tanpa jual, akuisisi perusahaan, sampai buat warisan, mana yang paling bikin kalian, hah? Serius bisa gitu? Coba, langsung tulis di kolom komentar sekarang. Saya pengen banget tahu.